Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Ibu Dr. Anda Bayu PDI, Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Ibu Kunaini MPDI, Ibu Nadia MPDI sebagai dosen Fakultas Agama Islam, kemudian ada Bu Maisyarah dan Pak Surya serta Pak Walio. Seterusnya kepada seluruh mahasiswa Angkatan 2019 yang katanya juga ada sebagian dari angkatan sebelumnya ya. Oke, pokoknya semua mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita inayah sehingga kita mampu hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka persiapan untuk lulus tepat waktu. Ya, kenapa harus demikian? Karena Anda ini ibaratnya sudah perjalanannya ujung tanduk. Anda angkatan 2019 yang program kurikulum KKNI-nya adalah yang terakhir. Ya, jadi nanti tinggal pilih. Anda mau selesai dengan kurikulum KKNI atau mau masuk ke MPKM. Kalau dalam kurikulum KKNI, ya, KKS-nya hanya 4 SKS, ya, dan harus lulus di 2023 maksimal tanggal 25 Agustus. Catat, maksimal tanggal 25 Agustus. Setelah itu jangan nangis-nangis minta sidang, no way. Yang melarang bukan kami, tapi yang melarang PIKTI, karena ada ketentuannya. Begitu lewat dari tanggal 25 Agustus 2023 Anda harus wajib masuk ke semester 9, bayar lagi uang kuliahnya. Jadi oleh karena itu saya sangat bahagia, saya sangat bersyukur Anda akhirnya banyak yang hadir pada hari ini. Tujuannya bukan untuk apa-apa. Kami ingin menyampaikan ini Anda harus lulus sebelum 25 Agustus. Harus lulus. Karena kalau tidak Anda tergelincir masuk ke MPKM. MPKM itu KKS-nya nanti 20 SKS pilih. Mau yang 4 mau yang 20. Ya ada yang mau 20 nggak? Lumayan enakan banyak kan SKS-nya. Tinggal pilih kan? Karena yang namanya KKS itu sekarang ternyata menjadi program wajib semenjak dilahirkannya kurikulum MPKM. Dan alhamdulillah kita di Fakultas Agama Islam itu nggak bingung lagi untuk MPKM itu. Ya, sudah dari 15 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan MPKM sebenarnya. Tetapi bedanya apa? Belum diwadahi oleh MOU, MOA dan IA-nya. Kalau sekarang semua kegiatan itu harus ada MOU, ada MOA-nya dan ada IA-nya. Bedanya hanya di situ. Kalau fakultas lain masih bingung ya kegiatan apa untuk semester 6 dan 7, FAI mah nggak ada masalah. Kita sudah punya. Dan itu sudah dirancang dari 15 tahun yang lalu pada saat almarhum Profesor Ajis Fakhruddin masih sehat-sehatnya. Kita doakan beliau supaya Allah lapangkan kuburnya. Ya, itu ide beliau tadinya. Kenapa harus ke Pali? Dan testimoninya nggak tanggung-tanggung. Yang dikirim siapa? Anak beliau sendiri untuk testimoninya. Sampai akhirnya baru beliau memutuskan KKS UIP yang tadinya di desa IPT dipindahkan ke Pare. Jadi ada sejarahnya. Kenapa dipindahkan? Karena kalau ada KKS konvensional yang habis Anda nggak dapat apa-apa.
Ada KKS bawa baju satu koper. Oh, ceritanya gitu kan. Ya, KKS di desa IDT. Besok ketemu, Neng, bajunya cakep ya, Neng. Boleh buat ibu nggak? Mau jawab apa? Kasih. Dia pulang, dapat loh baju bagus dari siapa? Anak UID. Besok datang 5 orang. Lama-lama ada pulang tinggal bawa koper kosong. Kopernya diminta juga ujung-ujung. Loh, ini realita loh Pak. Ya, Pak enggak ya. Sampai yang terakhir itu yang paling sulit, sampai yang paling kaget itu saya adalah waktu itu KKS anak-anak bawa komputer untuk ngolah data. Akhirnya apa? Ketua Karang Tarunanya ngomong, Pak, boleh nggak komputernya buat Karang Taruna kami? Habis kan bawa bulur ada. Biayanya mahal, masak sendiri, tidur di tikar, baju habis. Itulah dasarnya kenapa dipindahkan ke Pare. Alasan kedua, untuk almarhum Pak Suryana, semoga Allah lapangkan kuburnya, alumni FAI yang dulu adalah menjadi ketua sumber daya manusia Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Ya, saya Allah sangat cepat memanggil beliau ya. Kalau masih jauh muda dari saya, mahasiswa saya kok. Kalau nggak salah dengan Bu ini, oh di atasnya Bu ini, ya. Beliau yang menyampaikan, Pak, tolong mahasiswa atau adik-adik kelas saya arahkan untuk mampu punya bekal bilingual. Kenapa? Tes untuk masuk mengajar di Al-Azhar dan sekolah unggulan yang lainnya adalah pertama buat RPP dalam 2 bahasa. Oke, buat RPP dalam 2 bahasa. Setelah itu diuji praktek mengajar PAI tapi dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Jadi dia udah ngasih bocoran duluan tuh. Makanya kita tangkap itu langsung kita. Ada jadi banyak pertimbangan kenapa akhirnya KKS itu dipindahkan ke Pare. Ya kan? Di samping pembiayaannya juga, kalau dihitung-hitung sih hampir sama juga. Biaya di sebulan kira-kira berapa kalau Anda sendiri? 4 juta. Makan 3 kali sehari. Plus uang transport berangkat kuliah. Cukup 4 juta? Yakin? Hah? Uang makan 3 kali sehari, terus transport berangkat kuliah ke kampus 4 juta sebulan cukup? Nggak cukup. Itulah kita coba rancang program Pare dan nggak tahu kenapa sampai sekarang Bu ini saya suruh kasih warisan Pare belum mau juga, tapi insya Allah tahun ini Bu ini yang kelola. Ya, karena saya sudah mengelola Pare itu udah 12 tahun Pak. Dari Ubang sama si Remong sampai Ubang saya putih semua gitu kan. Ngurusin Pare terus gitu ya. Nah, jadi inilah yang membuat program Pare itu kita luncurkan dan alhamdulillah kita sudah masuk program tahun ke-13. Jadi kalau Anda berangkat nanti insya Allah Anda sudah masuk program yang ke-13. Nah, kita mulainya dari 2010. Jadi sudah cukup panjang perjalanannya. Dan sekarang itu sedang dicontoh oleh kampus-kampus lain. Dan kemarin salah satu poin kita diakreditasi itu yang membuat kita mampu menjawab pertanyaan asesor terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan mahasiswa. Ya, oke. Nah, berdasarkan itu saya karena masih sampai hari ini, ini saya kasih suruh bikin anggaran masih belum mau juga katanya anggarannya Bapak yang bikin tapi yang melaksanakan saya. Boleh bisa bantu bikin anggarannya gitu ya. Nah, kira-kira kegiatan KKS ini untuk 2023 kita akan melaksanakan nanti setelah Anda selesai bikin skripsi. Setuju ya? Setelah skripsinya selesai. Kita selesai skripsi gimana? Boleh ikut nggak? Nggak? Sepakat nih? Hah? Karena kenapa harus sekarang workshopnya? Pak Prof Rehan aja nanya saya kemarin di masjid, Pak Bros, kenapa workshopnya sekarang Desember? Biasanya kan Januari. Pak, saya kasihan mahasiswa saya. Kenapa? 22 Maret udah Ramadan loh Pak. Sekarang bulan
Desember berarti tinggal 3 bulan lagi kita Ramadan loh. Amin ya Allah. Ya, marhaban ya Ramadan. Tapi masalah ini kan gak cukup marhaban ya Ramadan kan. Skripsi Anda bagaimana? Ya, sebelum Ramadan berarti sekitar minggu pertama atau minggu kedua Maret itu berarti pelaksanaan ujian kelulusan di sekolah. Ya, kelulusan kelas 12. Boleh menyebar angket pada saat ujian kelulusan? Ada yang mau terima tamu? Nggak ada. Berarti nggak bisa nyebar angket. Begitu selesai ujian kelulusan, apa yang terjadi? Masuk Ramadan. Sekolah libur nggak? Libur. Bisa nyebar angket? Nggak bisa juga. Habis Ramadan? Ramadan. Habis Lebaran? Idul Adha coba. Habis Ramadan? Habis Lebaran? UKK. Ujian kenaikan kelas. Boleh nyebar angket? Nggak boleh. Habis UKK? Bagi rapor. Libur panjang sampai bulan Juli. Kapan ada nyebar angket? Bulan Juli. Lulusnya? Itulah yang saya pikirkan dan itu saya sampaikan kepada Pak Profesor. Sampai ke situ mikirnya, iya Pak. Kalau nggak begitu mahasiswa saya nggak bisa lulus tepat waktu nanti. Jadi targetnya akhir Februari Anda sudah harus nyebar angket. Siap? 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 Harus cepet, nggak yakin sih. Siap? Nggak muluk kok. Saya nggak minta janji muluk, janji manis Anda. One day, one page. Sehari, selama aja bikin skripsi. Waktunya masih berapa bulan? Sampai akhir Februari. Masih 2,5 bulan. Ya, kalau dihitung hari berapa hari? 75 hari. Bab 2 berapa lembar bulan ini? Bab 2 30 boleh? 35 ya boleh, 30 boleh, diskon. Bab 2 30 lembar, 30 halaman. Waktu yang disediakan berapa tadi? 65. Why? Masa nggak bisa 65 hari untuk 30 halaman supaya Anda bisa nyebar angket sebelum orang UKK ujian nasional. Kalau sudah selesai ujian nasional sambil Ramadan ngabuburit kayak apa nunggu sahur kayak begadang malam kan paling enak tuh ngolah angket. Ngolah angketnya lama apa enggak? Ngolah angket 2 hari selesai. Masa Pak kita buktikan nanti. Kapan buat ini simulasinya? Besok ya. Kita buktikan besok. Benar enggak? Ngolah bab 4 itu 2 hari selesai. Jadi targetnya sebelum Lebaran skripsinya selesai. Tepuk tangan buat kita semua. Itu yang kita lakukan gitu, ya. Dan itu yang kita fokuskan ke semua dosen. Karena saya ngajak survei kemarin, ya saya yang ngebawa sini. Ayo kita survei. Karena kenapa? Lewat dari minggu ini udah nggak bisa kan Pak, paket akhir tahun nggak sanggup kita bayarnya Pak, mahal banget. Iya kan? Ya, atau sekarang akhir tahun di sini paketnya kan mahal banget. Nah, program KKS pada Kediri ini insya Allah akan dilaksanakan setelah saya hitung tanggalan adalah sekitar tanggal 2 Juni sampai 2 Juli 2023. Juni. Jadi ada maju dari tahun lalu sekitar 10 hari. Ya, kalau tahun itu kalau tidak salah sekitar tanggal 12 atau 13 Juni sampai 13 Juli. Jadi ada maju 10 hari. Ya. Nah, apa sih bentuk kegiatan di sana itu ada 3. Ada pendidikan, ada pengabdian, dan ada penelitian. Ya, untuk penelitiannya tahun ini kita akan coba formulasi baru ya ini ya. Formulasi barunya apa? Anda tugasnya hanya nyebar angket.
paling-paling sampai terakhir itu coba ngolah angket, selebihnya serahkan pada dosen pembimbingnya, karena dosen pembimbingnya yang saya suruh sekarang harus berjibaku. Jadi ada kemungkinan nanti semua dosen akan berangkat ke Pare untuk MI doang, dosen lain enggak ada duitnya gitu ya. Oke, jadi ada pendidikan, ada penelitian, dan ada pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan. Bobotnya 4 SKS. 1 bulan selesai 4 SKS, mau nggak? Hah? Mau kan? Atau mau 6 bulan? Kan 1 mata kuliah kan 6 bulan kan? Ini kita selesaikan dalam 1 bulan. Oke, next ini. Next. Oke, nah ini foto-foto kegiatan dari sana. Ya, ada foto-foto kegiatannya. Saya nggak akan bicara banyak dulu tentang KKS ini karena ada nanti khusus pembekalannya yang akan bicara tentang KKS ini. Cuma saya akan melihatkan bentuk fasilitas belajar. Oke, lanjut saja Bu, ini sepintas saja, nggak usah lama-lama di sini. Nah, sebentar, oke, next. Ini camp yang kita gunakan di Pare. Campnya adalah camp yang terbaik yang ada di Pare, yaitu Venus Original Camp. Anda boleh cek di web ada. Ya, Venus Original Camp atau disebut dengan VOC. Ya, dia bisa menampung di atas 200 peserta campnya, cukup besar. Ya. Nah, oleh karena itu agak berbeda sedikit mungkin mumpung saya masih ingat. Kalau tadi di workshop hari ini pun juga masih ada yang daftar ini ya. Untuk KKS mohon maaf ya nggak bisa. Jangan kasus tahun kemarin diulang lagi, mabok saya. Ya kan? Karena kenapa? Program ini kerjasama dengan pihak luar sangat banyak. Kalau ini kan Bu, ini kita kerjasamanya hanya dengan Purnama. Selesai kan? Tapi kalau untuk KKS itu kita kerjasama dengan pihak luar itu sangat banyak. Pertama dengan pihak transportasi. Saya harus booking bus. Yang kedua harus booking kelas di Parenya, nyusun programnya apa. Yang ketiga harus booking campnya atau asramanya. Ya, lalu berikutnya adalah booking untuk cateringnya, karena Anda nggak masak selama 30 hari. Ya, Anda pokoknya bangun tidur mandi langsung makan. Nah, itu loh, disiapkan semua. Ya, terus kemudian juga termasuk lagi booking bus pariwisata yang untuk ke Bali. Nggak tahu nih angkatan ini mau ke Bali apa enggak? Mau juga. Lalu booking hotel. Kalau booking hotelnya 1-2 kamar sih enak. Tahun kemarin saya booking kamar hotel itu 66 kamar. Itu mau booking, bukan booking hotel, bukan booking kamar hotel namanya kan, tapi booking 1 hotel kan. Dan itu kan gak gampang, sangat sulit, termasuk pembiayaannya. Karena tahun kemarin pembiayaannya lebih kurang sekitar hampir mencapai 700 juta. Banyak, iya banyak. Karena pesertanya juga banyak, ya kan? Dari Jakarta aja pakai busnya aja 5 bus loh kemarin itu. Nggak tahu nih angkatan ini akan berapa bus, kita akan lihat nanti. Jadi mohon maaf saya harus membatasi waktu pendaftaran. Apalagi nanti pas sesi ke Bali-nya itu ada kemungkinan itu sedang holiday, sedang libur panjang. Hotel kalau nggak di-booking dari jauh-jauh hari nggak kebagian. Betul mana nggak ya? Apalagi untuk Bali penuh. Ya, apalagi kita juga mau nego harga. Ya, nanti Anda lihat fasilitas hotel yang kayak tahun kemarin itu seperti apa. Ya, pokoknya angkatan 2018 kemarin Bu ini udah lihat, karena Bu ini kan ini juga alumni Pare, Bu ini rebungan dia. Ya, oke, tapi kata Bu ini kemarin, ya Allah Pak, perasaan nggak percaya mahasiswa ini bisa masuk ke hotel semewah ini. Oke, ya, oke, next aja dulu. Ini jadi campnya ya, campnya seperti ini. Isi kamarnya kira-kira bentuknya seperti ini, ya. Dan di camp ini ada juga fasilitas gym, yang suka gym, ya. Tapi bayar member,
Ya, tapi untuk UID itu biasanya ada harga khusus membernya dikasih sama campnya. Ya, karena camp itu katanya itu berkembang karena barokahnya dari UID. Betul, karena camp itu pertama kali yang pakai adalah UID. Ya, saat itu camp itu hanya mampu menampung sekitar 70 orang. Sekarang camp itu sudah mampu menampung sekitar 300 orang. Di barokah dari UID. Ya. Apalagi kita juga dengan kampung Inggris sudah besanan. UID dengan kampung Inggris itu besanan beneran, bukan bohongan. Ya, mahasiswa PPA mana? Mana yang PPA? Oke, terutama dari PPA. PPA itu besanan dengan kampung Inggris. Ya, salah satu alumni PPA itu menikah dengan anak pendiri kampung Inggris, anak dari Mr. Kelly. Jadi panjang sejarah kabar itu. Ya, nanti Anda bisa ketemu dengan beliau. Ya, oke, lanjut Bu ini. Nah, ini rencana pemberangkatannya adalah tanggal 2 Juni sampai tanggal 2 Juli. Oke, lanjut. Fasilitasnya. Nah, kalau di camp itu nanti Anda itu semua dapat materinya dapat, kemudian juga ada tutor yang mendampingi Anda di camp selama 1 bulan. Anda kalau ada kesulitan belajar bisa nanya sama tutor, ya. Di samping ada instruktur. Jadi ada 2. Kalau instruktur itu di tempat belajar, karena tempat belajar dengan camp beda, ya. Tapi di camp juga ada tutor yang siap membantu Anda. Kenapa? Karena nanti Anda harus bikin SKPI. Ini mulai dirancang dari sekarang nanti SKPI-nya. Kumpulkan sertifikat Anda atau prestasi Anda mulai semenjak Anda semester 1 sampai sekarang. Sebanyak mungkin. Tapi harus ada bukti fisik. Nanti masukkan ke dalam belangko SKPI. Itu nanti dibawa ke kampung Inggris, Anda translate sendiri bersama tutor. Ya, supaya mudah. Lalu nanti juga jangan lupa ada kemarin PPL 2, pilih 2 RPP terbaik Anda. Waktu kemarin PPL, pilih 2 RPP terbaik, gunakan itu untuk ditranslate dalam rangka micro teaching di Pare. Di Pare nanti micro teaching lagi loh, tapi dalam bahasa Inggris. Wah, keren kan, pulang-pulang bisa bahasa Inggris sudah ya. Amin. Ya, oke. Nah, belajar di sana itu 40 kali tatap muka. Sekarang kalau saya tanya, ada yang kursus di LIA? Ada yang sedang kursus di LIA? Nggak ada ya. Ada yang mantan kursus LIA? Nggak ada pernah ke LIA. Tahu, pernah tes doang saya. Pernah tes doang. Yang kursus bahasa Inggris? Ada. Berapa kali seminggu? Waktu itu di Pare juga, Sat. Oh, di Pare juga. Wah, alhamdulillah ada di Pare di sini ya. Waduh, ada tamu. Masya Allah. Selamat datang Pak Eka dan Pak Yusri ini dari Fakultas Ekonomi. Selamat datang. Selamat. Ya, kita tamu ya. Saya lanjut Pak ya. Oke. Ya, nah kalau kita kursus di LIA itu biasanya maksimal kan cuma 2 kali seminggu. Berarti untuk mencapai 40 dari tatap muka berapa lama? Sangat panjang ya. Ya, berarti lebih kurang 4 bulan. Ini dibikin 40 kali tatap muka hanya dalam 1 bulan. Jadi Anda belajar itu di Pare itu belajar bahasa Inggris persis kayak minum obat 2-3 kali 1 hari. Ya, oke. Dan Anda juga mendapat kamar fasilitasnya itu kamarnya ada kapasitas 4-6 orang per kamar. Ya, lalu makan Anda selama di Pare itu prasmanan. Nasi boleh sesuka Anda, lauknya ditekar. Loh ya enggak, kita tekor kan ada ya? Ya, nasi boleh, ya sesuka Anda tapi lauknya ditekar. Kemudian biasanya juga ada kopi atau teh selingan untuk sore hari, karena suka ada puding gitu ya. Lalu ada air minum 24 jam. Oke, lanjut ini. Nah, saya biasanya menggunakan bus itu adalah bus Harapan Jaya. Barangkali yang orang Jawa Timur pasti tahu dengan kendaraan ini. Kenapa saya gunakan bus ini? Selama 13 tahun hasil survei membuktikan, kan gitu. Ternyata bus inilah yang paling menurut saya lebih safety, tidak ugal-ugalan, ya.
pelayanannya ramah, kendaraannya juga lebih sehat. Satu bus itu kapasitasnya hanya 30 sampai 34 orang. Ya, oke, pakai air ber-AC, toilet dan seatnya ada bantal dan selimut. Cuma nggak boleh dibawa pulang. Pakai selama di perjalanan. Ya, servis makannya dapat 2 kali. Oke, lanjut Bu ini. Nah, kira-kira di dalamnya seperti ini. Duh, jangan cepetin Bu ini, balinya ntar aja. Nah, rata-rata itu bisa menggunakan Armada, Mercedes-Benz atau Scania. Oke, lanjut. Nah, untuk Bali itu saya program insya Allah tanggal 24 Juni sampai 27 Juni. Jadi 5 hari pulang pergi. Nginap di Balinya 2 malam. Ya, itu sudah termasuk fasilitasnya adalah objek wisata. Ya, kalau yang tahun kemarin itu objek wisatanya adalah Tanah Lot, Danau Beratan, Bloom Garden, Tari Kecak dan Barong. Lalu ada ke Puja Mandala dan Pantai Pandawa, ada Pantai Melasti, kemudian ke Tresna, dan yang terakhir itulah kunjungan ke Desa Adat Penglipuran. Pernah dengar Desa Adat Penglipuran? Belum. Nggak ada? Belum, Pak. Hah? Salah satu desa terbersih di dunia ada di Bali. Ya, itu bisa pendidikan di sana. Oke, lanjut ke ini. Nah, fasilitas turnya adalah pertama busnya adalah bus pariwisata, tapi memang tidak pakai AC. Kenapa nggak pakai AC? Karena kita sering berhenti. Ya, dan biasanya orang pakai kalau pariwisata pakai bus AC itu kurang nyaman. Ya, jadi kalau memang ada yang pengen ke toilet ya tinggal ngomong, kita tinggal cari area. Dapat snack 1 kali, makan prasmanannya 10 kali. Jadi ada makannya prasmanan. Ya. Lalu hotelnya ada hotel ber-AC dengan kapasitas per kamar adalah 2 orang. Ya, dan itu nginapnya 2 malam. Lalu air mineral selama dalam perjalanan, ada tour leader dan lokal guide-nya. Kemudian Anda sudah gratis tiket objek wisata, ada video tadi sempat saya tayangkan videonya, ya nanti bisa saya putar ulang, dan ada asuransi perjalanan. Jadi perjalanan Anda dibimbingi oleh asuransi. Oke, next. Nah, armada yang dipakai biasanya adalah ini juga kebetulan langganan karyawan UID yang biasa saya gunakan adalah POGG Jogja. Ya, busnya lumayan bagus dan menurut saya sampai saat ini armadanya belum pernah mengecewakan. Oke, lanjut. Kapasitas di dalam seperti ini, tetap ada bantal selimut. Ya, kapasitas satu busnya adalah maksimal 40 karena nggak ada toilet di 40. Jadi kalau lihat yang biasa naik bus tahu deh biasanya kalau kapasitas 40 itu pasti cukup longgar, ya, cukup nyaman, ya. Oke, lanjut ini. Nah, ini krunya, termasuk saya sini jadi kru. Lanjut. Nah, ini objek rest area yang kita gunakan selama di perjalanan. Kalau yang sudah pernah ke Bali pasti tahu, yang biasanya kita berhenti pertama itu di Utamaraya, kemudian lanjut nanti ke Bali. Oke, lanjut. Ini hotelnya yang tahun kemarin yang saya bilang ke Bu Eni yang kemarin ngerasain episode hotel bintang 4. Mudah-mudahan angkatan 2019 juga masih dapat hotel itu. Ya, ini yang saya gunakan tahun kemarin. Ini digunakan betul-betul standar, hanya 2 orang per kamar 2 malam. Ya, oke. Jadi ini jalannya di Jalan Bypass Ngurah Rai. Lanjut Bu Eni. Nah, ini objek wisatanya, ada Tanah Lot, ada Bloom Garden, ada Pulau Gardanu. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada Barong, ada Puja Mandala, Pandawa, dan Pantai Melasti. Lanjut. Nah, ini yang saya katakan Desa Adat Penglipuran. Yang sebelah kanan atas itu, yang pernah lihat di TV, desa yang hampir-hampir kita nyari sampah aja nggak ada. Mencari air yang tergenang aja sih tidak ada. Sangat bersih desanya, ya. Tapi kenapa umat Islam nggak bisa seperti itu? Ini kan pertanyaan buat kita. Ya, ini dulu. Oke, lanjut Bu ini. Nah, tambahan fasilitas turnya biasanya saya kasih bonus Anda itulah ada tur ziarah. Sudah pernah ke Makam Gus Dur?
Belum. Biasanya saya kasih analisis kesempatan ziarah dan Gus Dur kalau makam Gus Dur. Kemudian ada yang sudah pernah ke makam Bung Karno? Belum juga. Biasanya saya kasih lagi ke makam Bung Karno. Dan terakhir pernah dengar Kampung Coklat? Kampung Coklat Blitar? Belum pernah juga saya bawa Anda ke sana. Itu bonusnya. Mudah-mudahan tercapai. Ya. Lalu ada kegiatan untuk penelitian dan pengabdian masyarakat, biasanya juga ada subsidi dari saya, kondisional. Dan terakhir itu biasanya saya biarkan ada t-shirt, ya, kenang-kenangan KKS kalau dananya masih cukup, ya, makanya saya kasih tanda kondisional, ya. Oke, lanjut Benny. Nah, biayanya berapa? Nah, kan gitu masalahnya. Ini paling seru gitu, ya. 2018 biayanya itu kalau 2018 ya, 2018 2019 itu biayanya adalah 4,5 juta. Ya, tahun kemarin pun juga masih 4,5 juta. Kenapa? Karena habis COVID. Ya, berat banget, tapi saya babak belur jadinya karena memaksakan. Ya. Sekarang 3 juta ya? Nah, tuh katanya sekarang 3 juta. Waduh, berapa saya kan? Ya, tapi yakinlah, insya Allah per rupiahnya itu insya Allah bisa saya pertemukan jauh dunia akhirat. Ya, saya akan jaga itu. Untuk tahun ini saya sudah coba arahan biaya ini saya tetapkan seminimal mungkin. Dari 2018 tidak pernah ada kenaikan, maka tahun ini terpaksa ada kenaikan. Ya, tapi kenaikannya tetap saya tekan, ya, karena nggak bisa lagi. Solar aja udah naik, gimana kalau naik? Bumbu dapur aja naik kok. Bahkan udah makan 30 hari kan bumbu dapurnya gimana? Ya, semuanya serba naik. Jadi tahun ini itu setelah saya proses, saya butuh ulang dan saya tekan semaksimal mungkin. Kalau memang ada nanti lebihnya pasti saya kembalikan pada Anda. Ya, nggak akan masuk kantong saya, insya Allah enggak. Ya, tahun ini anggarannya adalah 4,900,000 rupiah. Genepin aja Pak 5 juta Pak. Genepin 5 juta. Wah, yang nawar loh, genepin aja 5 juta Pak gitu. Gimana? Mau genepin? Ya. Oke, jadi biaya 4,900,000, tapi tidak dibayar langsung tunai. Boleh nyicil. Berapa kali nyicil Pak? Maksimal 4 kali. Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Enggak, pagi, siang, sore, lagi itu mah bohongan namanya. Boleh nyicil. Cicilan pertama itu paling telat tanggal 17 Februari. Wow, masih panjang. Cicilan pertamanya paling telat sekaligus pendaftarannya tanggal 17 Februari dengan membayar minimal 1.500.000 dulu sebagai tanda jadinya, karena saya harus nyetor. Ada terus DP ke sana kan. Jadi mohon maaf sekali lagi saya katakan saya nggak bisa menunda-nunda pendaftarannya, karena kalau misalnya nggak sederhana nih misalnya tadi nih, kan ada yang daftar belakangan, ya kan? Ini workshop nih, ada yang nggak kebagian meja kan? 5 orang nggak kebagian meja, itu baru workshop loh. Gimana kalau KKS? Tidur di luar. Nggak kebagian bis, kan enak banget makanya. Nggak kebagian kamar gitu kan? Makanya di luar sendirian, maka lebih repot lagi urusannya nanti. Ya, jadi paling telat pendaftarannya tanggal 17 Februari dan pelunasannya adalah pada tanggal 19 Mei. Jadi sebulan hampir sebulan setelah Lebaran. Saya juga tahu Lebaran pasti banyak waktu duit gitu kan. Nanti bayar kita pakai uang THR yang Anda terima. Amin. Lah kan? Lebaran kan uang THR kan? Ya biasanya pakai uang THR gitu kira-kira. Ya. Nah, untuk supaya Anda tidak bingung ngomong ke keluarganya, dari fakultas sudah menyiapkan surat edarannya yang bisa Anda serahkan pada orang tua Anda mulai dari sekarang. Jadi supaya orang tua juga udah tinggal besok mau bayar Anda baru ngomong gitu kan, pingsan orang tua kita kan. Ya, jadi suratnya sudah saya siapkan, silakan Bu ini diedarkan. Itu nanti Anda serahkan pada orang tua Anda supaya mereka paham. Kalau ada yang tidak paham, boleh langsung tanya ke fakultas, jangan nanya orang lain, nanti jadi informasi liar. Ya, jadi insya Allah
Saya akan tunggu pendaftarannya sampai tanggal 17 Februari. Tolong jangan bayar tunai ya. Kalau bayar tunai berat sayanya. Ya, terjatuh atau keselip di kantong saya, orang hilang uangnya kan. Jadi uangnya ditransfer saja. Kemana Pak? Ada nomor rekeningnya di situ. Ya, jadi supaya aman. Oke, baik. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan untuk KKS ini? Pak, kalau Iya. yang banyak yang bekerja gitu, itu ada keringanan Nah, satu. oke. Sekarang begini, untuk formulasinya untuk yang kelas C, yang kebetulan sebagian besar adalah karyawan, atau mungkin juga ada kelas A yang memang kebetulan sudah bekerja. Kelas A, B, B, dan E. Kalau ada yang sudah bekerja tapi sudah bekerjanya ditunjukkan dalam surat keterangan bahwa Anda sudah bekerja. Ada formulasinya, kalau memang tetap ingin ke Pare, saya akan siapkan paket 2 minggu minus Bali. Ya, ikut paket yang 2 minggu, berangkatnya sama, tapi nanti pulangnya sendiri. Nah, itu ya. Kalau yang mau paket 2 minggu juga nanti dibuka programnya. Ya, tapi kalau yang Biayanya sama atau? oh tidak, biaya walinya kan dipotong. Makanya harus saya tahu sebelum tanggal 17 supaya di Bali saya nggak bookingkan gitu loh. Karena di Bali itu pasti dicas, mundur kena denda. Gitu. Makanya saya butuh fixnya di bulan Februari supaya saya bisa kontak ke Bali untuk booking hotelnya. Karena kalau nggak begitu nanti kita dapat hotelnya sulit. Apalagi nyari kamar ukuran standar di atas 60 kamar itu kan nggak gampang Pak. Yang banyak di hotel itu kan kamarnya ada deluxe, superior, ya kan, VIP dan VIP kan gitu. Sekarang kita butuhnya 60 kamar yang kamarnya standar. Kan nggak semua hotel punya, ya kan? Itu makanya saya harus dari jauh-jauh hari supaya hotelnya bisa kita booking. Kalau enggak kita nggak dapat kamar, nanti mau hotelnya dipecah-pecah kan nggak mau juga, maunya kan satu hotel. Makanya harus booking dari jauh-jauh hari. Tapi insya Allah boleh nanti kita tanya sama yang sudah pernah ikut, kira-kira biaya segitu mahal nggak gitu. Tapi ini kan saya tanya ya, makan sehari, makan sebulan plus ongkos ke kampus cukup nggak 4 juta? Nggak cukup. Sekarang dibawa ke Pare tambah ke Bali 4.900.000, mahal nggak? Nah itu aja kira-kira hitungnya gitu loh. Karena di kampus pulang balik makan sehari di Jakarta aja makan 3 kali sehari tambah plus ke kampus kan 4 juta aja sebulan nggak cukup. Sekarang dengan ditambah 900.000 saya bawa Anda sampai ke Bali, belajar di Paris selama 1 bulan. Nah silakan Anda kalkulasi sendiri kira-kira mahal apa tidak. Sebenarnya saya sudah nggak sanggup lagi untuk program ini, tapi kata Bu ini, Pak, Bapak yang hitung anggarannya nanti ini yang laksanakan. Nah itu saya siap. Ya, oke. Ada pertanyaan? Cuma satu? Nggak ada yang bertanya? Berarti paham semua? Oke, kalau udah paham semua, seperti surat edaran itu nanti tolong diperhatikan. Ya, dan saya akan tunggu pendaftarannya maksimal tanggal 17 Februari. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.